Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rida Elsa Demeto dari UPT Lapas kelas 2B Timika. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan 4 narasumber yang akan membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kepada keempat narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada narasumber yang pertama, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Izin, nama saya Reinhard Harun Tesya, CPNS Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Mimika. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua untuk memperkenalkan diri. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinal, UPT LPK kelas 2 Monopari, CPNS angkatan 126. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber ketiga untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yan Pitkray, asal UPT Lapas kelas 2B Fakfak, angkatan 126. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber kita yang keempat, memperkenalkan diri. Silakan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Lautetu, asal UPT Lapas kelas 3 Wahai, CPNS angkatan 126. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada keempat narasumber kita yang telah memperkenalkan diri. Langsung saja kita akan masuk untuk membahas apa itu wawasan kebangsaan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh keempat narasumber kita. Pertanyaan pertama, yaitu kepada narasumber yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan dan mengapa seorang ASN harus memahami tentang wawasan kebangsaan? Kepada narasumber pertama, kami persilakan. Oke, mohon izin kakak-kakak semua untuk menjawab. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apa itu wawasan kebangsaan? Nah, sebelum saya menjawab lebih jauh, saya mengutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah wawasan dan yang kedua adalah kebangsaan. Nah, dari sini suku kata pertama yaitu wawasan. Wawasan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu adalah tinjauan atau mewawas, atau kata lain pandangan atau konsepsi, atau bisa dibilang cara pandang lah. Sedangkan kebangsaan itu sendiri artinya ciri-ciri kelompok atau suatu tempat yang dihuni oleh suatu kelompok tertentu yang memiliki kesamaan dari budaya, bahasa, dan juga sejarah. Nah, apabila dua suku kata ini digabungkan, maka bisa diartikan bahwa wawasan kebangsaan itu adalah wawasan atau cara pandang dari suatu golongan bangsa yang menghuni suatu tempat tertentu. Dan di sini kita kalau mau dilihat dalam sejarah negara kita memiliki wawasan yang sudah kita belajar sejak dari SD sampai SMA. Nah, itu yang dimana dalam pelajaran sejarah selalu diingatkan bahwa sejarah kita atau budaya kita agar kita memahami, wawasan kita luas dalam suatu budaya negara tersendiri. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa ASN atau aparatur sipil negara harus memahami apa itu wawasan kebangsaan? Di sini
ASN itu sebelum memahami lebih jauh apa itu wawasan kebangsaan, kita harus tahu bahwa ASN sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayanan publik yang berintegritas tinggi, yang ketiga adalah sebagai perekat atau pemersatu bangsa. Dan juga ASN itu, kalau dilihat di negara kita Indonesia ini, ASN merupakan warga atau orang yang berkarir, dalam arti mempunyai NIP, mempunyai jabatan di suatu posisi tertentu. Nah, ini memudahkan ASN untuk berperan dalam posisi-posisi strategis sebagai kelangsungan suatu negara atau menjalankan suatu negara. Mungkin kalau di sini ASN bisa masuk dalam sektor sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya. Dan selain itu, ASN bisa menjadi mesin utama dalam menjalankan roda pemerintah. Nah, apabila mereka menjalankan roda pemerintah, mereka harus memahami bangsa mereka itu sendiri dalam wawasan kebangsaan, agar mereka menjalani sistem itu dan juga menjaga nilai-nilai bangsa tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kita yang pertama telah menjelaskan tentang apa itu wawasan kebangsaan. Kita akan masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu akan dijawab oleh narasumber kita yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana wawasan kebangsaan berperan dalam mengatasi isu-isu yang dapat memperpecah belah persatuan Indonesia, di mana Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Silakan kepada narasumber kita yang kedua. Terima kasih. Izin menjawab moderator. Ya, benar bahwasanya kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di negara kita juga masih ada isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Kita dapat menerapkan wawasan kebangsaan itu sendiri dalam mencegah isu-isu tersebut, seperti mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara itu. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan adanya sikap menjaga nama baik bangsa dan negara dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara ini dapat kita tunjukkan dengan adanya sikap ikut serta dalam pemilihan umum, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Setia pada Pancasila sebagai ideologi Pancasila dapat kita tunjukkan dengan adanya sikap paham nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat kita tunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, dan siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kelima, kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini dapat kita tunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia yang senantiasa memelihara jiwa dan raga. Setelah mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara ini, kita dapat menjalankan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita yang kedua. Kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kepada narasumber kita yang ketiga akan menjawab. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara melihat wawasan kebangsaan di era globalisasi, di mana kita ketahui bersama bahwa seiring perkembangannya zaman, para generasi muda sudah mulai kehilangan jati dirinya. Kepada narasumber kita yang ketiga, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab sedikit.
mengenai melihat wawasan kebangsaan di era globalisasi, di mana kita melihat bahwa seiring berjalannya zaman ini generasi muda kehilangan jati diri mereka. Mungkin sekarang kita bisa melihat para generasi muda sebagian besar ini mulai tenggelam dalam pola hidup yang kurang baik, dan mungkin mereka terlalu larut dalam budaya konsumit atau budaya yang mau dibilang budaya asing yang bukan budaya mereka sendiri. Di sini mereka asik dengan kepentingan sendiri, bahkan lebih mengutamakan dunia sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama atau umum. Mereka cenderung kurang peduli terhadap realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Mungkin kalau kita perlu mengingat kembali Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana itu menjadi begitu sangat penting untuk generasi muda saat ini. Terutama generasi muda saat ini harus memahami besar maknanya pesan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu sendiri. Setidaknya generasi muda saat ini mungkin bisa memiliki 3 peran utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin yang pertama sebagai generasi penerus yang konsisten. Dan yang kedua mungkin mereka harus menanamkan dalam diri sebagai generasi pengganti. Dan yang ketiga atau yang terakhir sebagai generasi penerus ini yang harus sungguh-sungguh berjuang mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa. Adanya kesadaran moral dan komitmen generasi muda saat ini pasti mereka akan memiliki rasa cinta tanah air. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh narasumber kita yang keempat. Pertanyaannya yaitu, pada saat ini kita sedang mengikuti Latsar, lalu bagaimana wawasan kebangsaan ini kita terapkan dalam profesi kita sebagai penjaga tahanan maupun petugas keimigrasian? Kepada narasumber kita yang keempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin menjawab. Di pertanyaannya ditanyakan peran wawasan kebangsaan dalam pekerjaan kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Tentunya wawasan kebangsaan sangat berperan bagi kita sebagai seorang ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan berperan penting bagi kita sebagai seorang ASN guna memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kerja contohnya sebagai seorang ASN, kita diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap Pancasila, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wawasan kebangsaan itu erat kaitannya dengan ASN, sebab ASN itu memegang sekaligus mengendalikan pemerintahan, baik terkait program maupun anggaran lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas, kita sebagai seorang penjaga tahanan maupun seorang imigrasi, wawasan kebangsaan juga sangat perlu untuk kita pahami guna melaksanakan tugas yang kita emban nanti. Karena bukan hal mudah menjadi seorang penjaga tahanan. Mengapa? Karena orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang bermasalah di masyarakat. Tanpa mengetahui dan memahami wawasan kebangsaan, akan sulit dalam mengemban tugas kita nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai tunas pengayoman yang menjadi tonggak perubahan harus memahami dan mampu mengimplementasikan dalam pada saat kita mengemban tugas. Dan juga saya berpesan kepada para ASN, calon-calon ASN, bahwasannya mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja itu harus, supaya kita menjadi seorang ASN yang amanah, bertanggung jawab, dan disiplin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang keempat. Dan akhirnya kita telah selesai dengan perbincangan kita tentang apa itu wawasan kebangsaan
Yang dapat kita rangkum dari perbincangan kita di saat ini yaitu bahwa nilai-nilai kebangsaan merupakan panduan dan pedoman bagi Indonesia untuk membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa Indonesia. Memang belum sempurna, dan itulah tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara, khususnya kita generasi muda, atau kita sebagai tunas pengayoman. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Salam pembaruan. Terima kasih. Demikian podcast dari kelompok kami.